di Kebayoran Baru, Jakarta, di Jakarta Selatan ya? Yes. Nah ini dia, udah di bilik suara, ini artinya belum nih? Baru nyoblos. menyoblos. Terus tadi juga sudah menunjukkan bahwa surat suaranya ini masih benar-benar baru, ya kan? Belum dicoblos. Nah ini menyoblos bersamaan dengan istrinya, tapi di saat yang bersamaan juga nih Prabowo Subianto tadi juga datang di TPS-nya. Yes. Nampaknya ini Prabowo ini datangnya lebih awal dibandingkan di tahun 2014 lalu nih, Pet. Ini kan kalau misalnya diperkirakan kan datang jam 10 kan. Nah ini ternyata sekarang jam berapa? Jam 8 sudah lewat. tiba. Sandiaga Uno lagi memberikan hak suaranya di bilik suara. Nah kalau kita lihat nih, momen lagi dikasih lihat lagi nih surat suaranya, sementara capresnya Prabowo Subianto ini menuju ke TPS. Ini ada yang ada di Bojongkoneng ya? Iya, yang ada Jawa di Barat. Bojongkoneng. Ini kan rencananya dengar-dengar mau naik kuda ya? Iya, sebenarnya saya sangat menanti-nantikan capres nomor urut 02 ini naik kuda sih sebenarnya. Karena itu memang identik dengan Prabowo Subianto sendiri ya, Pit ya? Juga. Yes, nah ini jadi di saat yang bersamaan nih ternyata ya, hampir bersamaan begitu ya. Wah, lihat itu awak media sudah mengelilingi capres nomor urut 02. Nah ini dia nih. Ini berarti sama kayak Sandiaga Uno tadi, tidak ada keistimewaan pastinya. Ini Prabowo harus datang ke ke tempat TPS, kemudian mendaftarkan, memberikan formulirnya. Dan harus mengantre. Kita dan mungkin antre juga. Sarapan tuh. Nanti jam 11, jam 12. Sempat olahraga nggak pas lah? Hari ini nggak sempat tadi. Sholat subuh, jadi langsung ke sini. Tadi baca persiapan. buku setelah melakukan pencoblosan akan kemana nih Pak? Nanti kita kumpul ya di Kartanegara. Sempat baca buku setelah sholat subuh, baca buku apa sih Pak? Baca buku pokoknya. Seberapa optimis Pak memenangkan Pilpres di sini Pak, di TPS ini? Insya Allah, semua insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Tahun lalu kan menangnya di sini Insya Allah. banget Pak, tahun ini. Ya insya Allah. Bukan hanya di sini, di seluruh Indonesia lah. Indonesia, ya. Bogor tahun lalu tuh 2014 65% Pak suara Bapak. Iya. Tahun ini targetnya Bogor berapa Pak? Oh ya? 70%. Hah? Minimal. Berapa? Minimal 70%. Minimal 70%. Ya 75 lah, masa kau. Nah, kalau agendanya di Kertanegara ada yang khusus nggak Pak nanti memantau quick count di sana? Ada agenda apa aja Pak? Ya kita nunggu kita mantau dari Kartanegara ya berapa jam. Oke? Mas jauh ini laporan dari daerah gimana Pak? Persiapan kader sendiri untuk mengawal. Ya insya Allah ya. Semua nyaman ya Pak ya? Makasih Pak Prabowo. Gila, gue dibilang naik nggak naik loh. Pit, tahu nggak? Ya. Ada yang saya melihat nih ada yang persamaan antara capres nomor 02 dan juga cawapres nomor urut 02. Apa? Tahu nggak? Pakaiannya sama-sama putih-putih, sekeluarga, serombongan ya kan. Tadi rame-rame juga datangnya. Nah tadi juga sempat ada yang bertanya kira-kira bagaimana nih suara di Jawa Barat, begitu ya Pit ya? Benar. Nah tapi kalau misalnya sebelum kita bahas tentang perbedaan atau peta suara lagi nih ya, ini kalau kita lihat proses nyoblosnya lama juga ya ternyata. Jadi Ini karena memang pilkada serentak gitu. Iya, Pak. Satu kita pilih presiden. Pemilu serentak, yes. Kemudian kita pilih juga DPR, Yes. DPRD, DPD gitu Ya, kan. kalau misalnya di luar daerah adalah gini DPRD tingkat kabupaten kota Madya. Jadi memang banyak sekali. Nah ini Sandiaga Uno cawapres nomor urut 02 baru memperlihatkan surat suara yang selanjutnya ya warna biru. Itu mau memperlihatkan bahwa surat suaranya ini masih baru, menunjukkan sekali. Wow. Nah, Tapi berarti artinya ini benar-benar kita nih harus benar-benar jangan sembarang nyoblos aja, benar nggak Pit? Benar. Nah, tapi ini berarti Sandiaga Uno, kemudian dengan istri, kemudian anaknya ya, dua ini udah mendapatkan hak suara gitu. Kalau belum ya, kalau yang kecil belum. Nah, Tapi nggak apa-apa, kecil-kecil. Kayak kemarin nih teman saya nih, inget nggak pas lagi masa-masa kampanye, itu kan banyak banner, banyak spanduk di mana-mana. Anak-anak kecil tuh sebenarnya udah banyak yang kritis, wah itu kenapa sih banyak foto-foto di pinggir jalan? Anak kecil juga pengen tahu, Pit. dia tanya nih, ini kira-kira siapa ya? Iya benar. Nah, ini dia udah artinya ini kalau udah dilipat lagi, ini sudah dicoblos. Kemudian nih akan dimasukkan ke kotak ya. Yes. Ini dia Sandiaga Uno, istri dan juga ibunda. Wah mereka serempak nih ya, pakai putih-putih dengan wajah sumringah. Sumringah. Dan memang selalu yang kita lihat Bang Sandi ini memang selalu wajahnya selalu sumringah ya. Kira-kira pasangan capres-capres
nomor urut berapa yang dicoblos ya? Nah, tapi kita masih menantikan nih apakah capres nomor urut 01 dan juga cawapres nomor urut 01 nih kira-kira kapan nih datangnya? Nah, ini Prabowo Subianto nih, Dek, masih siap-siap. Tadi kan sempat dibahas ya, Dek? Iya, benar. Tentang suara di Jawa Barat ya. Memang kalau melihat pilpres sebelumnya ini keunggulan terbesar Prabowo memang di Jawa Barat dengan selisih 4,64 juta suara. Kemudian juga di Sumatera Barat dan juga di NTB ini ya. Yes, benar. Sementara kalau misalnya Joko Widodo yang juga lawannya saat itu, ini juga keunggulan terbesarnya di Jawa Tengah dengan selisih mencapai 6,47 suara. Ini diikuti kemudian di Sulawesi Selatan dan juga di Jawa Timur. Nah, sama tuh tadi seperti yang kita omongkan sekali lagi bahwa meskipun mereka itu adalah calon presiden dan juga calon wakil presiden, tapi nggak ada spesialisasinya, tetap harus ngantri. Nggak ada keistimewaannya ya? Nggak ada keistimewaannya, tetap harus ngantri, harus daftar dulu. Ya, Terus, ini udah selesai ini ya, Bang Sandi nih ya. Yes, ini udah selesai. Sandiaga Uno, istri, kemudian orang tuanya udah menunjukkan surat suaranya yang udah dicoblos. Kemudian ini akan diarahkan untuk masuk ke kotak suara dulu ya. Kemudian jangan lupa clicking. Oh, ngomong-ngomong tentang clicking ya, ngomong-ngomong tentang clicking. Kalau misalnya kita nih hari ini sudah memilih dan sudah mencelupkan clicking kita ke mana namanya? tinta. Ke tinta, ini bisa banyak diskon nih ngomong-ngomong ini. Itu udah pasti ya. Itu penting banget Fit, kalau bagi Banyak perempuan promonya. seperti saya. Yes. Nah, ini sudah dimasukkan ke kotak suaranya. Sandiaga Uno sudah memberikan hak suaranya, udah dicoblos dan sudah dimasukkan ke kotak suara satu persatu. Ya, bersama dengan diikuti oleh istrinya. Wah, ini tetap ya pas lagi masukin surat suara, wajah tetap sumringah meskipun di sana cuacanya sangat-sangat cerah nih nampaknya kalau di Sumringah layar tapi ya. ada deg-degannya nggak? Iya pasti sih kalau saya jadi mereka sih, kayaknya saya dari awal sampai akhir deg-degan terus. Ini dia masih dikasih lihat ke media yang pasti ini karena di TPS tempat capres cawapres ini udah ramenya super karena ada tambahan wartawan, kemudian juga pasti warga juga pengen lihat juga. Iya, dan rencananya juga tadi Dani sempat sebutkan bakal akan ada Menteri Perdagangan Enggar Tias Lukita dan juga Guru Soekarno Putra yang rencananya juga akan sama ya TPS-nya sama tempat Sandiaga Uno ini mencoblos. Yes, benar. Nah, ini sudah mencelupkan nih. Mana jarinya? Iya, jangan lupa ya, abis ini ada diskonan. Wah, akhirnya sudah Tapi kalau, ya? nah ini udah tuh Dek. Jarinya udah dicelupkan ke tinta nih. Kalau, nah ini dia. Yes. Nah, berarti artinya itu kalau tadi aja cawapres nomor urut 02 aja itu membutuhkan waktu kurang lebih kayak 30 menit begitu ya? 30 menit dari begitu ia datang, lalu juga tadi sempat diwawancara juga oleh tim kami di sana, lalu mengantri untuk mendaftarkan dan akhirnya bisa nyoblos. Ini membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam. Jadi Tapi artinya kalau untuk di di Bojongkoneng kayaknya lebih cepet nih deh, karena kalau kita lihat Prabowo Subianto udah menuju ke bilik untuk mencoblos. Jadi artinya memang kita harus datang pagi-pagi ya Pit ya. Nah ini dia. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan hak suaranya. Ya, jangan lupa menunjukkan surat suara dulu, memastikan surat suaranya masih baru. Ini yang pertama ya, surat suara pertama capres-cawapres. Yes. Artinya capres dan cawapres 02 ini sudah memberikan ininya ya, hak suaranya ya. Yes. Nah ini diikuti Fadlizon yang memang katanya ini pindah TPS ini untuk nyoblos bersama Prabowo Subianto. Dan rencananya ini kalau misalnya udah nyoblos semua, pasangan 02 ini akan ke Rumah Kartanegara ini untuk memantau quick count dan juga proses pencoblosan dari tiap TPS yang udah ada saksi-saksi dari tim BPN ya. Iya. Iya. Tapi nampaknya ini capres nomor urut 02 ini kalau dilihat di layar kaca Anda nih kayaknya lebih cepat nih memilihnya. Berarti artinya udah tahu nih siapa nih yang akan dipilih. Tos. Yes. Walaupun surat suaranya besar. Banyak ya.
Tapi ini nggak menghalangi. Kami juga masih menunggu apakah capres nomor 01 dan juga cawapresnya ini datangnya kira-kira jam berapa gitu ya. Kalau kita tadi perkirakan ini Prabowo Subianto akan datang sama seperti sebelumnya, ini sekitar jam 10-an, tapi ini justru lebih awal, lumayan jauh loh deh. Yes. Ini 2 jam kan artinya ya? Iya benar. Dan tadi pagi juga capres nomor 02 ini sempat melakukan sholat juga, tapi ada keunikan nih di kedua capres nomor 01 dan juga capres nomor urut 02, di mana mereka kemarin nih tanggal 16 April sama-sama meresmikan sesuatu. Di mana Prabowo ini meresmikan masjid di lingkungan Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor. Sedangkan Joko Widodo kemarin meresmikan salah satu programnya yakni pembangunan Halal Park di Kompleks Gelora Bung Karno. Halal Park di GBK ya? Iya benar sekali. Jadi mereka tetap melakukan kegiatan bahkan sehari beberapa jam nih sebelum pencoblosan surat suara nih ya. Kita masih menunggu ini proses, masih di bilik suara Prabowo Subianto dan juga bersama Fadlizon ya. Kalau kamu bilang tadi cepat, ternyata enggak juga nih deh ya. Juga ternyata. Karena memang nggak ada presiden pasti harus dipilih, kemudian DPR, DPRD, DPD, dan ini semua serentak. Nah, kita masih menantikan nih. Tapi memang benar sekali sih, kemarin-kemarin ini selama beberapa bulan terakhir ini memang net itu selalu meningkatkan awareness terkait dengan pemilu ya, Pileg dan Pilpres 2019. Karena memang banyak banget calon legislatifnya, ya kan ada ratusan. Jadi sosialisasinya juga pasti kan warga banyak orangnya, milihnya juga pasti kan bingung gitu ya. Iya makanya, jadi apalagi untuk melihat visi misinya juga. Gitu. Bener banget, apalagi untuk para pemilih pemula itu pasti bingung pas lagi dapat kertas suara, wow gitu. Jadi memang butuh banget yang namanya riset, karena semua informasi itu sudah bisa dilihat lewat online begitu. Nah ini sudah selesai nih surat suara yang keberapa? Kita nggak tahu. Karena masih proses pencoblosan. Yes. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Selesai ternyata. Sudah selesai mencoblos, belum ya? Udah, ini sudah kan? Sekarang masuk ke kotak suara. Yes. Satu persatu. Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto ini memperlihatkan surat suara yang sudah dicoblosnya dan sebentar lagi ia akan memasukkannya ke kotak suara. Artinya selesai sudah menggunakan hak pilihnya ya. Hak pilihnya. Sandiaga Uno sudah selesai juga. Ini Prabowo Subianto menuju finish untuk menggunakan hak pilih. Yes. Dengan yakin ya. Dengan yakin. Masukkan satu persatu. Benar sekali. Nah kalau kita balik ke 2014 nih ya, kalau kita melihat perolehannya, jadi saat Joko Widodo ini berpasangan sama Yusuf Kala ini mampu meraih 80 juta atau sekitar 53,15% dari total 133,57 juta suara sah. Berarti itu artinya ada peningkatan ya di tahun ini, karena tahun ini tuh totalnya ada sekitar 185 jutaan suara loh. Sementara ini kalau kita bandingkan, Prabowo saat itu yang bersama dengan Hatta Rajasa ini meraih 62,58 juta atau sekitar 46,85 suara. Yes. Nah tapi pastinya kalau misalnya melihat 5 tahun berselang gitu ya, ini pasti kan kalau kayak dia bilang tadi, peningkatan DPT juga meningkat. Betul. Meningkat berapa tuh? Dari 133 sekarang 185 jutaan. 185 jutaan. Gitu. Berarti itu banyak sekali, itu 50 jutaan ya. Dan juga pemilih pemula yang juga tadi kita udah bahas, jumlahnya juga banyak. Jumlahnya ini pemilih pemula yang jumlahnya mungkin sekitar 40%, ini yang menjadi penentu Indonesia masa datang. Iya, tapi yang saya bangga lagi adalah dari caleg-caleg ya, Pit. Karena caleg perempuannya di tahun 2019 ini meningkat loh. Kan biasa tuh kalau untuk mengisi caleg perempuan itu mereka minimal punya 30% ya setiap partainya. Tapi sekarang tuh meningkat sampai 40% jumlah caleg perempuan. Saya bangga nih sebagai seorang perempuan. Itu artinya memang banyak perempuan-perempuan yang memang mampu juga nih untuk memimpin negara kita. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke TPS Bojongkoneng.
Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02 sudah menggunakan hak pilihnya. Iya. Ini lagi Rekan kami Prita Kusuma sedang rekan-rekan media ya. Yes. Ya. Alhamdulillah ya, lancar, baik gitu ya. Saya mungkin mau sarapan dulu, nanti akan turun ke Kartanegara ya. Pak, soal optimismenya Bapak dong Pak terkait perolehan suara di TPS gimana Pak? Apa? Optimisme Pak? Perolehan suara. Optimis. Pak Prabowo nanti di Dukungan sangat besar. Rakyat menghendaki perubahan, rakyat ingin perbaikan hidup, transformasi. Rakyat ingin hidup makmur, adil dan makmur. Hitungan kita 63. Setelah ini apa yang harus dilakukan agar Indonesia tidak kembali terbelah gitu Pak? Bapak kalau misalnya Karena mendapatkan ya, mandat, saya itu yang paling penting Pak. saya akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke. Walaupun tidak memilih saya tetap bekerja. Oke. Saya hanya pelayan bangsa, pelayan rakyat. Saya harus jaga seluruh bangsa. Walaupun tidak memilih saya tetap akan membela mereka. Oke. Ya, saya untuk seluruh Indonesia. Bapak menghimbau pendukung nggak Pak? Bapak himbauan untuk pendukung bagaimana Pak? Himbauan terhadap pendukung apa Pak? Ini kan kita harus menjaga supaya dunia internasional itu melihat kita demokrasinya sudah dewasa. Benar. Jadi saya kira sudah kali-kali sudah dibuktikan berkali-kali pendukung saya tertib, selalu damai. Tapi juga memang kita tidak ingin dibohongi dan tidak ingin dicurangi, itu aja ya. Sudah terbukti berkali-kali kita kumpul jutaan dalam 2 jam sampah semua bersih, tidak ada. Kita ingin benar-benar Indonesia terhormat, damai, hidup dengan baik. Kita tidak mau ada yang tidak baik. Pendukung saya paling banyak adalah emak-emak. Ya. Jadi jangan ada yang terprovokasi. Which media are you from? From AP, Pak. AP, Associated Press. Oh, yes. We are very concerned. We hope and we pray that today's election will be fair and peaceful. It will be peaceful if it's fair. And hopefully the will of the Indonesian people will be heard today. Thank you. Thank you. Pak, Devita Negara, Pak dari Kartanegara. First 100 day. What's that? Nikkei, I'm from Nikkei. yeah. What will be your priority for the first 100 days? The first 100 days. First 100 days, I already promised that we have to bring down very essential prices that are hurting the Indonesian people. I promised to bring down the price of electricity and some food stuff. That's our main focus, of course, and then to start protecting our resources. Stop the corruption. Stop the corruption and stop the corruption. Okay. Pak, the international media say that we gonna face the chaos, Pak. Chaos? Nah, there's no chaos ya, Pak ya. You can promise that? I promise that we will work for the good of the country, yeah, and if it's chaos or not, it will not come from us. That I guarantee, but we don't want to be cheated anymore. The Indonesian people do not want to be cheated anymore. Pak, Anda menjamin bahwa apapun yang terjadi pada pemilu kali ini, maka Prabowo Subianto bersama dengan seluruh tim akan menjamin bahwa akan damai Indonesia dalam damai, Pak. kali ini. Bagaimana bisa saya jamin? Saya manusia. Ya, saya tidak punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan itu yang harus menjamin. Saya tidak punya kekuasaan. Saya menjalankan. Ya, saya hanya mengatakan sejarah mengajarkan, ya, sejarah negara-negara lain kalau pemilu damai, pemilu harus bersih dan tidak ada kecurangan, baru bisa damai. Ya. Nah, sekarang saya selalu ibaratkan main sepak bola di tingkat kecamatan saja. Kalau tim kesebelasan satu merasa dia
tidak ada wasit yang netral. Kalau wasitnya berat sebelah, pasti kesebelasan itu tidak puas. Penonton yang pendukung kesebelasan itu juga tidak puas. Nah, kalau tidak puas, bagaimana saya bisa jamin? Saya ini kan tidak punya kekuasaan. Bagaimana? Tapi upaya Bapak menenangkan mungkin Pak nantinya? Apa atur netral bagaimana gitu? Ya kita kan belum lihat, nanti kita tunggu ya. Oke Pak. Ya kita prihatin kemarin-kemarin banyak indikasi tapi udah kita percaya sama rakyat aja. Berarti target tetap 63% ya Pak, seperti tadi malam ya Pak? Itu hitungan kita. Oke. Ya. Percaya Itu hitungan. Percaya dengan penyelenggara pemilu ya Pak ya? Bapak percaya dengan penyelenggara pemilu bahwa mereka bisa fair begitu dalam pilpres kali ini? Saya menghimbau, saya berharap, saya menghimbau penyelenggara harus bekerja untuk seluruh bangsa. Ya. Pak, tadi 100 hari pertama, mungkin boleh Bapak sampaikan kembali dalam bahasa Indonesia Pak? Saya sudah janji dalam berbagai rapat akbar, 100 hari pertama kita harus kurangi penderitaan rakyat, kita harus turunkan harga listrik, dan kita harus turunkan harga beberapa komoditas makanan. Oke Pak. Oke. Ya Pak. Untuk sarapan akan di Kertanegara nih Pak? Iya nanti kita cari di mana. Pak, suaranya di mana aja Pak daerahnya bakal jadi suara? Apa? Lumbung suara Pak. Di daerah mana aja? Lumbung suara. Wah, di mana-mana Seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Kalimantan mana Pak? Jawa apa Kalimantan? Apa Sumatera? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia lah. Solo menang Pak. Hah? Jawa Tengah Pak. Gimana Pak Solo? Solo, insya Allah. Ya. Anda lihat sendiri kan waktu kemarin. Oke Pak. Oke? Makasih Pak. Have a good day Pak. Di Kertanegara kan ketemu dengan Pak Sandiaga Uno Pak. Iya. Di Kertanegara. Iya. Udah nih lu. Banyak banget nih. Yakin menang, yakin. Bilang lagi dong Pak. Yakin 63% ya? Ya. Yes, very confident. Pak, bilang lagi dong Pak. Yakin 63%. Yakin Ya. Pak. Boleh. Prediksi kita. Prediksi kita, hitungan kita Hitungan kita. 63%. Oke. Seluruh Indonesia. Iya, seluruh Akumulasi. Oke Pak. Terima kasih Pak. You look so. Aduh Tuhan.